Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassu'abatur rabi'atu was-sab'una al-juddu Aisyakhu wa huwa syaraful mali bima yahmaduhu syaraf. Wassu'abatur rabi'atu lan utawi cabang iman kang kaping papat was-sab'una lan 70. Anu mirip banget nih. Al-judu iku loman Aisyakhu tegese loman tegese dermawan bakahan bagir wa huwa utawi syakhu sarful mali iku megosakeun nikmal sarful mali iku nasarkeun harta bima ing dalam barang yahmaduhu kang bakal mujiu ing ma syar'u opo syariat. Cabang iman yang ke-74 al-zudu aisyakhu, yaitu pemurah. Aisyakhu yakni bersifat dermawan, bager barahan ya, jelmana bager kan, jelmana barahan. Jadi cabang iman yang ke-74 yaitu dermawan, pemurah, bager, sok barang bere gitu. Wa huwa sarful mali bima yahmaduhu syar'u wa huwa, yang dimaksud dengan dermawan yaitu menyalurkan harta bima yahmaduhu syar'u, dalam perkara yang dipuji oleh syariat. Punya duit dipakai nyumbang mushola, nyumbang pengajian, nyumbang pembangunan masjid, nyumbang pembangunan pesantren, hal-hal yang baik, berbagi pada orang yang membutuhkan. Itu namanya sakho, dipuji oleh syariat. Dipuji oleh syariat, dipuji. Tapi jika ia menyalurkan hartanya dalam
orang yang masuk pada kategori dermawan. Kalau nyumbang dangdut paling utama itu misalkan ya, paling gede juga sumbangannya, maka dalam hal ini ia tidak termasuk orang yang dermawan. Itu sesuatu yang sifatnya dicela oleh agama, walaupun besar pemberiannya, maka dia tidak termasuk orang dermawan. Ya, tidak termasuk orang dermawan secara agama gitu loh. Tapi kalau secara lingkungan tetap dermawan gitu ya. Jadi pemurah. Jadi orang dermawan itu adalah orang yang mentasarrufkan hartanya, menyalurkan hartanya, uangnya ya. Bima ya'malu syar'u, bima pada perkara yang dipuji oleh syariat, kayak misal tadi yang sudah dicontohkan, maka itulah orang yang dermawan. Qala al-Ghazali, telah berkata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa'lam annal juda wasfun bainal israfi wal iqtari wa bainal basti wal qabdi. Walau ketahuilah oleh engkau atau bermuayyan, ketahuilah oleh kita semua, kata Imam Al-Ghazali, atau ketahuilah oleh kalian, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, annal juda wasfun bainal israfi wal iqtar. Jadi sifat pemurah itu, sifat dermawan itu adalah sifat pertengahan. Bainal israf, antara sifat boros, wal iktar, dan terlalu hemat gitu. Jadi pertengahan. Boros enggak, terlalu ngepel, terlalu hemat juga tidak. Nah, itu dermawan gitu ya. Jadi kalau Allah Ta'ala, jadi sifat pemurah, sifat dermawan itu adalah sifat yang pertengahan antara boros dan terlalu hemat. Terlalu hemat juga tidak, terlalu boros juga tidak, pertengahan. Nah, pertengahan. Mana pertengahan? Contoh pertengahan lah. Kayak misalkan kita punya uang ya, dengan uang yang kita punya, kita tidak terlalu menghambur-hamburkannya, kita membeli sesuatu sesuai daripada kebutuhan, dan jika ada yang membutuhkan kita bagi walaupun sedikit, tidak segitu banyaknya. Atau seumpama kita ada tapi sama sekali tidak menyalurkan bantuan sedikit pun, kasarnya tidak seperak-perak udah enggak nyumbang misalnya, tidak seperti itu. Itu jadi terlalu gede, tidak, karena ngukur. Kalau nanti saya kasih semua, nanti saya besok bagaimana? Nah, terus dermawan juga. Ataupun istilahnya kalau saya tahan semua, nggak saya bagi, itu biar dah, saya diomongin juga tidak apa-apa, tidak begitu juga. Itu jadi kita yang ukur kadar daripada menurut kita pasnya berapa, itu termasuk orang yang dermawan, sifat dermawan seperti itu. Wa bainal basti wal qabdi, dan antara melapangkan dan menyempitkan, terlalu irit dalam kurung. Maksudnya tadi tidak terlebihan dan tidak juga pelit, tidak terlalu berlebihan, tidak juga pelit. Artinya kalau ada dikasih, kalau nggak ada ya sudah, wis mau apa yang dikasihin. Cuman ada nih kiranya malah seperak dua perak mah, ya udah dikasihin. Nah, itu termasuk orang yang dermawan gitu ya, termasuk orang yang pemurah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu. Wa huwa yaqdirabat lahu wa imsakahu biqadril wajibi, dan sifat
dan ia juga mengukur ya kapan ia menahannya. Biqadril wajib, dengan seukuran perkara yang wajib. Jadi ia mengukur dalam dirinya sesuai daripada kadar kemampuan. Istilahnya mohon maaf ya, untuk minggu ini saya nggak bisa ngasih apa itu namanya masukan, ngasih prelik, sumbangan karena lagi begini kondisinya. Atau nanti masa telah ada, walaupun istilahnya kecil tapi tetap ngasih. Nah, itulah sifat dermawan, tidak maksain gitu loh. Tidak maksain, apalagi sampai maksain pengen sohor. Itu tidak baik. Secara agama tidak baik karena tujuannya pengen sohor. Tapi kalau dari sisi lingkungan ya baik-baik. Urusan pengen sohor urusannya dia sama Allah kan. Tapi kan kalau masalah panitia butuh dana orang baik-baik. Mau pengen sohor mau apa kek daripada kekurangan operasional ini gitu ya. Oleh karenanya tuh wala yaqri ayyam ala dzalika bi jawarihi ma lam yakun qalbuhu thayyiban bihi ghairu munazihin lahu bihi. Wala yaqri, tidaklah cukup ya, tidaklah cukup atau tidak mencukupi bagi seseorang melakukan hal-hal mendermakan dan menahan hartanya malam yakun qalbuhu thayyiban, hanya dengan anggota-anggota tubuhnya saja, selama tidak ada pada hatinya rasa senang. Bihi ghairu munajjin lahu, rasa senang dengannya serta tanpa ada penentangan pada hatinya dalam tindakannya itu. Jadi tidaklah cukup hanya sekedar tangan ya, muka, ekspresi wajah dan tangan kita nih yang senang ketika kita memberi. Malam yakun qalbu thayyiban, selagi hati tidak ikut merasa senang. Jadi oleh karenanya kalau memberi itu muka mencerminkan senang, tangan juga istilahnya ridha, hati pun juga senang. Daripada ngasih gede ngedumel, mending ngasih kecil ikhlas. Bahasa ininya ya. Atau tapi mending ngasih gede ikhlas atau daripada ngasih kecil ikhlas kalau ada makan begitu. Tuh, malam yakun qalbu thayyiban. Selagi hati kagak redha ya tidak usah maksain dengan sekian yang kita berikan. Itu jadi jangan sampai ada penentangan pada hati kita. Istilahnya kita masih ongkong, ngedumel ongkong, ngomongin di belakang juga nggak baik. Itu hasilnya menyesuaikan yang menurut kita hati kita ridho. Karena juga namanya kan bab loma ini, bab sedekah. Kalau sedekahnya sesuai daripada keikhlasan kita, gitu ya. Beda dengan zakat. Kalau zakat memang udah ada ukuran, udah ada takaran, dan itu pun juga ketentuannya bagi orang-orang yang ada. Kalau orang kismin mah yang nggak ketaklif zakat, apa yang dijakatin, kan gitu bahasanya. Tapi kalau dari sisi sedekah mah, yaitu mesti hati kita ini merasa senang di saat kita memberikan sesuatu kepada siapapun yang sifatnya bermanfaat, yang dipuji oleh syariat. Karena toh buat kita juga ini kok, saya sudah sampaikan kemarin itu ya, ma indallahi baqin wa ma indaka yanfudu. Ada dalil seperti itu. Sesuatu yang ada di sisi Allah
itu akan kekal. Jadi kita titipkan di Allah 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 kita titipkan tuh ya di Allah. Bagaimana caranya nitipkan di Allah? Ya, kita berbagi dengan seperak dua perak harta kita kasih pada orang lain. Limaslahatil umat, untuk apa aja lah, yang penting untuk maslahatan umat. Itu hakikatnya kita sedang menitipkan harta kita di Gusti Allah, yang nantinya kelak Allah Ta'ala akan buka nih celengan kita ya. Allah akan buka tabungan kita. Dan jangan salah, yang kita titipkan di Gusti Allah itu sebagaimana kita naruh modal di perusahaan-perusahaan. Kita misalkan punya duit ya, misalkan 50 juta ya, kita naruh saham bahasanya ya, di Pasbani ya, naruh saham tuh naruh modal ya, dikelola duit kita nih sama Pasbani nih 50 juta. Tahu bisa lebih daripada 50, 100, 200 itu. Naruh saham di Allah mah gak bakalan rugi asal duitnya benar gitu. Jadi nantinya itu bakalan ketemu bukan hanya 1.000, 2.000, bisa mas 100, 200.000 dari 1.000 itu gitu. Jadi bisa makin membangkang, makin membesar pahalanya, sebagaimana kita naruh modal, yang modal kita dipakai usaha bagi hasil kayak gitu. Semakin gede semakin banyak. Wa ma indaka yanqudu, sesuatu yang ada pada diri kita mah itu mah ke got, ke WC ya, ke kali. Kita makan pizza, burger, spaghetti, makan sendiri-sendiri ya, kagak bagi orang lain jadi kotoran. Tapi kalau kita bagi sepotong, 2 potong, seperak, 2 perak, maka akan kekal tetap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak rugi, dampaknya, manfaatnya untuk kita juga, bukan untuk orang lain. Hakikatnya nitip. Saya nitipin sembako ya, nanti pas kita di akhirat sana pahala sembari sembako sampai dulu dititipin sama kurir misalkan kayak gitu. Jadi tidak ada sia-sia. Wa ibni Abbas sanau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Abdullah bin Abbas qala, beliau telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda begini nih, tazafu andam bisahi fa inna Allah ta'ala akhada biyadihi kullama athar. Tajabu, menyingkirlah kalian dari dosa orang yang dermawan, dalam kurung maafkanlah kesalahannya. Kenapa? Fa inna Allah ta'ala akhada biyadihi kullama asyara, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memegang tangan orang yang dermawan bila ia tergelincir berbuat salah. Jadi kalau orang yang dermawan tergelincir dalam perbuatan yang tidak baik, sama Allah dijaga, ditolong, diselamatin sama Allah Ta'ala. Ibnu Mas'ud telah berkata, Nabi SAW bersabda, ar-rizqu ila mut'imit ta'ami asra'u minas sikina ila darwatil ba'iri, wa inna Allah Ta'ala la yubahi bimut'imit ta'ami lil malaikah. Ar-rizqu utawi rizki, itu bahasa kitanya ya. Datangnya rizki kepada pemberi makanan, asyabu minas sikini, itu lebih cepat dibandingkan cepatnya pisau menuju ke leher onta. Jadi orang yang suka bagi-bagi makanan, orang yang royal pada makanan, pokoknya orang yang senang-senang bagi makanan ya, orang yang senang ngajak makan, suka traktir orang, pokoknya punya hobi, orang ini senang ngasih makan orang. Nah, rizki yang ia berikan kepada orang
memotong unta. Nah, pahalanya itu lebih cepat daripada pisau ke leher unta. Pahala orang yang memberikan rizki berupa makanan terhadap siapa aja. Tuh, wa inna Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala la yubahi bimut'imil ta'ami lil malaikah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membanggakan pemberi makanan kepada para malaikat. Oleh Allah, hai malaikat, kata Allah Ta'ala, tuh hambaku bulan bin bulan sekarang lagi bagi-bagi Jumat berkah. Tuh hambaku bulan bin bulan lagi traktir kawan-kawannya. Wah, dibangga-banggain itu hamba-hamba Allah kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita jembar rezeki ya, luas rezeki melimpah ruah ya, untuk bekal ibadah kepada Allah. Ada kadang-kadang pengennya doang, kalau kagak ada mah ya apa yang mau di apa istilahnya ditraktirin kan begitu. Dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anhu qala asyakhau syajaratun asluha fil jannati wa absanuha mutadaliyatun fid dunya faman ta'alaqa bi qasnin minha adathu ilal jannah. Ya, jadi dermawan itu, pemurah itu, barahan eta, segitu juga lah, syajaratun, yaitu suatu pohon asluha fil jannah, yang akarnya pokoknya ada di surga, dasarnya ada di surga, pokoknya ada di surga, pokok itu akarnya lah. Wa busanuha, dan dahan-dahannya ini mutadaliyatun, terjuntai. Nah, fi dunia, ke alam dunia, terjuntai kalau gini namanya ya, melehoy, terjuntai ke dunia. Faman ta'allaqa bi qasrin minha, maka barang siapa yang bergantung dengan dahan dari sahor, dari dahan dermawan tadi, adathu ilal jannah, maka dahan tersebut akan menarik ia ke dalam surga. Jadi di surga itu ada sebuah pohon namanya pohon sahor, pohon dermawan, pokoknya akarnya itu ada di surga, dan dahannya terjuntai ke dunia, rambai begitu ya, rambai, pohon mangga begitu tuh, rambai. Nah, siapa orang yang memegang itu, bergantung di dahan itu, maksudnya ia memberi, ia bersedekah, ia memegangnya, maka dahan itu akan menarik ia ila jannah, ke surga, di bawah dahan lalu ke surga. Wal bukhlu syajaratun asluha finnar, sedangkan bakhil, pelit, itu suatu pohon yang asalnya pokoknya akarnya di neraka. Wamsanha, dan dahannya itu terjuntai ke alam dunia, sama kayak tadi modelnya ya. Maka barang siapa yang bergantung pada dahannya, adathu ilan nar, maka dahan tersebut akan menariknya ke dalam neraka. Jadi walhasil, kesimpulan, orang yang dermawan mah akan ditarik oleh kedermawannya ke surga, orang yang pelit mah akan ditarik oleh kepelitannya ke neraka. Itu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustaz, bagaimana
bagaimana aku saya orangnya kagak punya harta, punyanya ilmu, apakah boleh saya bersedekah dengan ilmu? Kata orang yang punya kekuatan, saya kagak punya ilmu, kagak punya harta, punyanya tenaga. Apakah saya boleh bersedekah dengan tenaga? Rasulullah SAW berkata, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Barang siapa yang memiliki harta, maka hendaklah bersedekah dengan hartanya. Kalau punya duit, maka bersedekah dengan duitnya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Dan barang siapa yang memiliki ilmu, maka hendaknya bersedekah dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Dan barang siapa yang memiliki tenaga, kekuatan, falyatasaddaq bi quwwatihi, maka bersedekahlah dengan tenaganya. Jadi sedekah itu nggak mesti pakai duit baik. Tenaga buat bantu-bantu di musola, jadi sedekah. Ilmu buat bantu-bantu orang di musola, ngajarin ini itu di sekolah, di pesantren, jadi sedekah. Begitupun juga harta makan keliat, ini jadi sedekah gitu. Oleh karenanya sedekah itu tidak hanya dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan kekuatan, dengan tenaga. Saya ngebantuin duit maka gak bisa bang, apalagi ilmu. Dah bikin rumah gini gitu, ngatur gini gitu, takut salah, udah saya bantuin ngangkatin pasir, jadi sedekah. Itu jadi ada pahalanya yang di diri kita. Malah kadang-kadang lebih gede mungkin pahalanya, pahala tenaga. Biasanya kalau pahala duit mah kecil tapi suka prioritas. Tapi kalau yang sedekah tenaga mah 2 hari 2 malam kagak diomong-omong. Padahal paling capek, paling banyak jasanya. Masya Allah, tabarakallah ya. Sama halnya kayak model-model di kampung, kadang-kadang kasihan yang sifat daripada keluarga kita yang nggak ada itu ya. Biasanya sebelum acara sudah datang duluan, duduknya tempatnya di dapur, cuci piring, bawa ini bawa itu, kagak nyumbang duit, kagak, cuman tenaga. Kadang suruh pikul ini pikul itu, begadang nungguin ini nungguin itu. Saudara mah yang nyumbang mungkin gope, paling gede mungkin 1 juta, prioritas, duduk paling depan, rapi apa. Yang di belakang belum ngopi, di depan udah ngopi, cemong-cemong. Itu emang ya begitulah. Ya, terkadang memang secara zahirnya orang lebih menghargai orang yang punya harta gitu, ya. Padahal orang yang purna harta juga belum tentu orang itu ngasih duit sama kita, tapi kadang lebih menghargai. Kalau sama orang kaya mah padahal jarang ke musola, jarang ke masjid, dari jauh juga udah, "Woi, sehat? Ya, hati, jalan." Ustadz mah baru pulang wiswirid subuh, biasa baik. Kan gitu kan? Banyakannya begitu. Kenapa? Karena orang lebih banyak menghargai itu tadi, orang yang memiliki dunia daripada orang yang memiliki ilmu. Memang kalau dari sisi sudut pandangnya orang itu menghargai ilmu, pasti ilmu yang lebih dominan gitu. Karena kebanyakan orang lebih memandang dunia, maka orang yang punya dunia lah yang unggul dalam pandangan. Sampai-sampai ada bahasa begini, kalau bahasa Jermannya mah, hirup wari mah ulah ngalobakeun dulur loba
kege ari geus loba duit mah batur teh ngaku dulur komo lebih deket ngaku dulurna. Itu kan. Kalau sudut pandang begitu mah kayaknya benar. Tetapi kita nggak usah ikut-ikutan karena ada sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang merendahkan diri kepada atau terhadap orang kaya sulusudinihi, maka hilanglah 2/3 agamanya. Sulus dinihi itu sepertiga, maaf, sulusudini, maka hilanglah 1/3 agamanya. Orang yang merendahkan diri terhadap orang kaya lidinaumi, karena kekayaannya, faqad dhahaba sulusudinihi, maka sungguh telah hilang 2/3 agamanya. Naudzubillah. Biasa baik ya. Jadi kita boleh tawadu, satu sama orang tua karena usianya, dua boleh tawadu kepada orang yang masih muda karena ilmunya. Tidak boleh kita merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya, sebab itu bisa menghilangkan 2/3 agama kita. Apa ya begitu bahasanya? Zaman kuari mah lobakeun duit. Jadi geus loba duit mah batur ge ngaku dulur. Sabulah-ulah tah batur dulur ge teu boga duit mah mabur. Nah, begitu. Naudzubillah ya begitu ya. Nah, kita bagi ngaji, usah berangkat di lapangannya mah ya. Dikit lagi nih. Dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, Siti Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyahiyu qaribun minallahi ta'ala, qaribun minan nasi, qaribun minal jannati, ba'idun minan nari, wal ba'ilu ba'idun minallahi, ba'idun minan nasi, ba'idun minal jannati, qaribun minan nari, wal ba'ilu bakhil. As-safiyu orang yang dermawan, tadi pemurah, orang bagir. Qaribun sebuah mubalaghah, isim fa'il dan fa'ilun, artinya dekat, lebih dekat gitu. Lebih dekat. Orang yang dermawan itu lebih dekat kepada Allah. Allah lebih dekat orang dermawan. Qaribun minan nasi, dan juga lebih dekat minan nasi dari manusia. Kan manusia ada yang dekat, ada yang lebih dekat. Nah, sama orang yang sahok, yang dermawan, orang-orang juga kadang mendekat, ya, lebih dekat. Itu benar. Kayak tadi modelnya, istilahnya mah ada gula, ada semut. Qaribun minan, qaribun minal jannah, juga dekat sama surga. Surga yang mendekat, dekat banget sama surga orang yang dermawan. Ba'idun minan nari, ba'idun anin nari, jauh-jauh dari neraka oge, menjauh dari orang yang dermawan, menjauh, agak dekat. Wal bahil, sedangkan orang yang pelit, ba'idun minallah, Allah juga agak dekat-dekat gitu. Maksudnya kagak apa ya, kagak dekat lah gitu sama orang bahil mah. Ba'idun minanas, jauh dari orang-orang. Orang-orang juga kagak mau dekat sama orang bahil mah, ya buat apa? Itu tuh ba'idun minanas, manusia juga kagak mau dekat sama orang bahil mah gitu. Makanya orang yang dermawan ya jatuh ini apa namanya, miskin gitu. Itu kadang-kadang kita juga ikut sedih. Kenapa? Karena biasa ngelihat dia itu senang, uangnya banyak, kalau ada suka dermawan, suka ngasih orang, walaupun kadang kita jarang berkasih misalkan umpama, tapi kedengarannya dia suka bagi-bagi ke pengajian apa gitu ya. Kita sedih. Itu doain kadang, apalagi orang yang suka dapat
besok diangkat lagi derajatnya, usahanya dinaikin lagi gitu. Beda sama orang pelit. Dengar-dengar Pak itu bangkrut dan mampus biarin udah gitu pesertawinya saya. Emang sialan dangkalan pelitnya dia 7 turunan. Tuh. Kita mau buru-buru ini, jangankan buat bensin kopi aja kagak, biarin dah. Emang begitu, siksa itu aja dari Allah udah katanya kemana-mana. Enggak ada kalimat doa, enggak malah kita disumpahin. Padahal malah istilahnya kopi ya, berapa duit sih? Ketemu di jalan misalkan, oh itu akan apa ya istilahnya terkenal pahit yang orang itu doain, asyallah. Makanya orang kaya hebat karena hartanya, orang alim hebat karena ilmunya, tokoh hebat karena jabatannya. Tetapi ada yang lebih hebat, apa? Kemustajaban doa di dalamnya siapa? Orang fakir. Orang fakir itu ada yang dahsyat pada dirinya apa? Mustajab doa. Kok bisa? Ya namanya orang fakir itu kalau minta itu tembus di hati nih. Di sini nih. Dikasih 10.000. Orang nggak ketemu makan dari pagi sampai sore, umpama nggak ketemu beras dari pagi sampai sore, tahu-tahu ada yang ngasih beras. Wah, masya Allah, syukurnya bukan main itu. Alhamdulillah, ya Allah, sampai alhamdulillahnya tajam, kayak apa itu namanya belati gitu. Dalam, atau saya doain ya, biar naik haji, umroh tiap bulan, pokoknya sehat selalu, panjang umur, ya apa yang diinginkan terkabul, tercapai. Kalau pengen punya istri lagi, moga Allah kasih, tuh, saja, oh kemana-mana doanya, padahal merek gope, ya. Padahal kita merek gope, amal apa itu namanya yang berarti yang kalau lewat pogah itu ya, nah, senang juga kita kasih gope. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak, kejar pelayanan kesilan. Aduh, semoga sehat selalu di jalan. Banyak doanya tuh, udah gope, gitu. Coba kata kalau nggak ada, kalau nggak ada mah kita nggak kasih. Nah, pelit amat. Udah awas-awasin. Ada aja namanya orang kan. Dia kagak tahu ini kagak pegang duit kan gitu. Tuh, namanya orang ada baik. Jadi terkadang dari hal kecil timbul sesuatu yang besar. Kayak tadi, padahal mah sepele. Tapi ketemunya orang yang pas, sepele itu jadi luar biasa. Oh, alhamdulillah ya Allah. Nuhun Pak Haji, semoga sehat selalu, berkah barokahnya, panjang umur, naik haji lagi, umroh. Padahal ngasihnya cuma duit goceng. Oh, tuh doanya mantep tuh, ya. Tapi beda sama orang pelit tadi. Salah dangkalan orang pelit lagi. Ba'idun minal jannah, surga juga jauh. Agak dekat orang begitu mah. Qaribun minanar, dekatnya mana? Minanar dari neraka. Neraka dekat teman. Wal jahilu asyafiu ahabu ilallahi ta'ala min abdil bakhil. Nih perbedaan orang yang ahli ibadah pelit atau ustaz pelit dah gitu. Mau siapa aja ustaznya itu, termasuk saya mungkin gitu ya. Pokoknya umum hukumnya ya. Orang yang bodoh dermawan dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah pelit. Ibadahnya rajin tapi pelit. Wal jahilu syai'u ahabu ilallahi ta'ala abdul bakhil. Orang yang orang bodoh tapi ia dermawan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ahli ibadah, daripada orang yang suka ibadah tapi pelit. Kenapa? Karena orang yang ahli ibadah, ibadahnya rajin nih ya, hakikatnya kan buat dia. Allah nggak butuh diibadahi, ya. Artinya kemanfaatannya buat dia sendiri. Ini menceritakan hal ibadah yang ada gitu loh, yang ada pelit gitu ya. Cuma pintar ngomong doang, obat orang lain mau suruh sedekah dia mah kagak gitu ya. Nah, kalau orang yang bodoh mah yang dermawan dipuji oleh Allah
sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain dan di dalamnya dia menjalankan perintah Allah. Mana yang hubungan dengan Allah, Allah memerintahkan dia bersedekah, alhamdulillah, dia ikuti perintah Allah, dijalankan perintah Allah. Yang kedua, alhamdulillah, dia jalankan hubungan dengan manusia. Makanya kadang-kadang kita suka ngomong tuh kejauhan, ya. Iya, suka ngomong kejauhan mana? Di antaranya kita ngomong korupsi ini itu dan lain sebagainya, bla 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 bla. Tapi kadang kita lupa di lingkungan kita yang kiranya sebenarnya ada di antaranya yang membutuhkan pertolongan kita, atau hal yang istilahnya sederhana yang mungkin kiranya bagi kita itu sederhana dan itu luar biasa, bagi orang lain yang belum kita terapkan, ya. Kalau kita udah terapkan, itu udah ngaji namanya. Itu ngaji itu begitu. Jadi ngaji itu bukan maksudnya hakikatnya bukan kita berjilid-jilid kitab, bukan istilahnya kita berduduk, tidak. Hakikatnya ngaji itu adalah di mana kita mengamalkan akan daripada isi yang kita kaji. Sebenarnya itu pada hakikatnya kan kita ngaji untuk menjadi orang yang lebih baik, gitu. Orang kaya harus peduli pada orang miskin, orang alim harus peduli kepada orang jahil, gitu. Orang yang awam sedikit lagi nih. Tadi Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu as-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala. Sedekah itu bisa mencegah, bisa menahan 70 macam musibah. 70 macam musibah. Awanha al-zadamu wal barasu. Yang paling rendah dari musibah tadi al-zadamu, yaitu penyakit lepra, wal barasu dan penyakit sofa. Itu yang paling rendah dari 70 macam musibah. Berarti selain ekstrim tuh musibahnya tuh. Nah itu bisa tercegah oleh tadi sedekah, ya. Masih di bab ini ya, belum selesai, masih di bab ini cabang iman yang ke-74 itu pemula yang bersifat pengawal. Belum selesai kalimatnya, nanti kita lanjutkan. Diberkati oleh Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedikit lagi ya, baru aja Isya ya, Bapak ya. Sedikit lagi nih. Kemarin kita membahas mengenai tentang